Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evi Rianti. Saya dari kelas AK 10. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik yang sudah saya ambil yaitu pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Adapun sub ataupun topik yang yang akan saya presentasikan, yang pertama nanti ada definisi atau pengertian, yang kedua ada tahap pengauditan, yang ketiga jenis-jenis dari pengauditan, yang keempat tujuan dari audit, dan yang terakhir perangkat lunak dari audit. Ya, langsung saja yang pertama yaitu definisi dari audit. Nah, sini kita akan bahas ataupun pengertian dari audit. Pengauditan ataupun auditing secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, ini kita bahas asersi. Apa yang dimaksud dengan asersi? Untuk asersi sendiri adalah representasi ataupun pernyataan eksplisit atau implisit yang dibuat oleh manajemen mengenai elemen-elemen laporan keuangan seperti saldo akun, transaksi, dan pengungkapan untuk menyatakan bahwa informasi tersebut akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor sendiri menggunakan asersi ini sebagai dasar untuk menguji kebenaran laporan keuangan, memastikan adanya salah saji dan melindungi investor dari informasi yang menyesatkan. Kemudian untuk audit berbasis komputer sendiri merupakan penggunaan perangkat lunak dan teknologi khusus sebagai alat bantu untuk melaksanakan prosedur audit dalam memeriksa dan menganalisis data dan proses dalam sistem informasi akuntansi ataupun SIA. Nah, kita masuk yang kedua yaitu tahapan pengauditan. Untuk tahapan pengauditan sendiri yang pertama ada perencanaan. Jadi sebelum melakukan audit harus ada perencanaan. Dirancang matang sebelum melakukan eksekusi. Kemudian yang kedua ada pengumpulan bukti. Jadi semua kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Yang ketiga independen, bebas dari pihak manapun. Jadi tidak ada tekanan ataupun keberpihakan terhadap salah satu ataupun apa namanya bebas dari intervensi seperti itu ya. Kemudian yang keempat mengikuti standar. Jadi berpedoman pada standar profesional yang berlaku maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kelima ada mengkomunikasikan hasil audit, menyampaikan hasil temuan kepada pihak yang berwajib. Oke, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis pengauditan berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada audit laporan keuangan, memeriksa kewajaran laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Objeknya biasa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan lain-lain. Pelaku biasanya audit eksternal ya, bisa juga audit dari pemerintah. Yang kedua ada audit kepatuhan. Memeriksa apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan, kebijakan, prosedur, atau hukum yang berlaku. Biasanya contoh audit kepatuhan yaitu ketaatan perpajakan, audit kepatuhan terhadap prosedur internal perusahaan. Untuk pelaku sendiri yaitu audit internal dan audit pemerintah. Jadi bisa jadi manajemen itu sendiri yang melakukan audit seperti itu. Kemudian yang ketiga ada audit operasional. Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dari suatu operasi, kegiatan, atau fungsi dalam organisasi. Contohnya audit efisiensi itu rantai pasok, kemudian audit efektivitas atau kampanye pemasaran. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja.
Nah, kemudian yang keempat ada audit kinerja, menilai apakah tujuan organisasi telah dicapai dengan sumber daya yang minimal. Ini biasanya sering dilakukan oleh audit internal itu sendiri atau manajemen itu sendiri. Yang kelima ada audit khusus. Audit yang dilakukan untuk tujuan tertentu dan spesifik di luar audit rutin. Misalkan apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan ataupun ditemukannya atau tindak pidana ataupun kecurangan biasanya itu dilakukan audit khusus itu ya. Oke. Untuk yang keempat, kita akan bahas tujuan audit. Apa saja tujuan audit? Tujuan audit yang pertama, memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan atau tujuan utama. Jadi laporan keuangan yang diaudit oleh pihak independen jauh dapat dipercaya oleh investor, kreditur dan pihak eksternal lainnya. Jadi untuk memberikan laporan keuangan seperti yang kita jelaskan yang pertama tadi yaitu apa namanya untuk mengecek ataupun mengetahui laporan keuangan seperti neraca dan akuntan dari manajemen atau perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Nah, ini jadi kebanyakan biasa investor, kreditur dan pihak eksternal itu lebih mempercayai apa namanya audit dari pihak independen atau dari pihak luar. Yang ketiga, memastikan kepatuhan kepada hukum. Jadi untuk memastikan bahwa suatu perusahaan itu menjalankan manajemen ataupun menjalankan prosedur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Yang keempat, menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Tujuannya yaitu me- memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan atau mengurangi risiko dari tata kelola suatu perusahaan ya, agar perusahaan itu manajemennya lebih efisien, efektivitas dan lebih ekonomis gitu. Kemudian yang terakhir memberikan nilai-nilai tambah dan rekomendasi perbaikan. Nah, ini yang tadi ya. Jadi eh, mengurangi risiko tata kelola perusahaan itu atau bisa ya disebut dengan governance gitu, perawatan ataupun perbaikan. Nah, ini untuk yang terakhir kita bahas untuk perangkat lunak audit ataupun CAAT. CAAT sendiri atau Computer Assisted Audit Techniques atau teknik audit berbantu komputer adalah segala bentuk penggunaan teknologi perangkat lunak oleh auditor untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas audit. Chart memungkinkan auditor untuk menganalisis data dalam volume besar secara efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kualitas dan cakupan audit. Nah, cat sendiri memiliki tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisien, yaitu ini tuh lebih untuk memproses data yang besar dengan cepat dan akurat. Jadi untuk mengurangi pekerjaan manual yang memakan waktu. Jadi kita lebih cepat kalau menggunakan cat ini, menggunakan perangkat lunak ini. Yang kedua, memperluas cakupan pengujian. Itu memungkinkan pengujian terhadap 100% populasi data, bukan hanya sampel, sehingga meningkatkan keyakinan audit dan potensi menemukan kesalahan atau penipuan. Jadi untuk mengurangi tindak kecurangan ya. Yang ketiga, pengujian yang lebih mendalam. Mendukung audit komputer dengan menguji logika pemrosesan, keakuratan perhitungan, dan efektivitas pengendalian internal dalam sistem. Yang keempat, otomasi tugas berulang. Nah, ini seperti tugas rekonsiliasi, pencocokan, dan penghitungan dapat diotomatisasikan. Yang terakhir yaitu mendukung continuous auditing. Ya, dengan menggunakan CAAT atau chat dapat dikonfigurasi untuk menjalankan pengujian secara berkala atau hampir real time untuk memantau risiko secara proaktif. Jadi untuk mengurangi risiko
yang lebih menghemat juga ya kalau menggunakan cat. Jadi kita juga tidak perlu menggunakan banyak hardware ataupun bahan-bahan ataupun teknologi yang lain. Untuk slide selanjutnya. Nah, di sini tuh CAAT dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, Generalized Audit Software atau GAS. Itu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk tujuan audit yang dapat membaca berbagai format data dan melakukan beragam prosedur audit tanpa mengganggu sistem klien. Fungsi ekstraksi data, analisis, pengujian, sampling, dan konfirmasi. Contoh biasanya ACLTM atau sekarang tuh Galvanis dan IDATM atau by Casware. Kemudian yang kedua ada Specialist Audit Software. Program atau script yang dibuat khusus untuk tujuan audit tertentu atau lingkungan sistem yang unik. Contoh script menggunakan Python, R atau SQL untuk melakukan query dan analisis data yang kompleks. Ya kan, sekarang teknologi juga udah sangat maju ya. Jadi perangkat lunak ini sangat membantu banget dalam melakukan proses audit seperti itu. Nah, untuk tahapan penerapan CAT sendiri itu hampir sama ya kayak audit seperti biasa, cuman di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada perencanaan, itu menentukan tujuan audit dan area yang akan dianalisis dengan CAT. Jadi perencanaan itu harus matang dulu sebelum melakukan audit. Yang kedua ada akses dan ekstraksi data. Mengidentifikasi, mengakses, dan mengekstrak data relevan dari sistem klien dalam format yang dapat dibaca seperti CSV, TXT, ataupun bisa juga dengan Excel. Yang ketiga, validasi dan pemahaman data. Memastikan data yang dianalisis lengkap, akurat, dan tidak dimanipulasi, misalnya dengan memverifikasi total kontrol atau hash total. Yang keempat, pelaksanaan prosedur CHAT. Menjalankan teknik analisis yang telah direncanakan menggunakan perangkat lunak yang dipilih. Dan yang terakhir, pelaporan dan dokumentasi. Mendokumentasikan proses parameter dan hasil CAAT sebagai bukti audit. Audit evidence dan menyimpulkan temuan. Jadi bisa juga setelah selesai perencanaan audit itu melaporkan hasil audit kepada pihak yang berwajib. Kayak seperti itu. Nah, ini tantangan dalam penerapan CAAT. Dalam penerapan CAAT juga ada tantangannya. Adapun tantangannya adalah yang pertama, akses dan ketersediaan data. Jadi, kesulitan mendapatkan data mentah dari klien. Kemudian yang kedua ada integritas data. Data yang dianalisis harus benar-benar mewakili data operasional klien. Jadi data harus sesuai. Kemudian yang ketiga ada keahlian auditor. Diperlukan auditor yang tidak hanya memahami prinsip audit tetapi juga mampu mengoperasikan tools CHAT. Jadi auditor harus memahami semua perangkat yang digunakan di dalam penerapan CHAT. Kemudian yang terakhir biaya, pasti ada biaya yang yaitu investasi awal untuk pelatihan dan pembelian lisensi software bisa mahal. Jadi harus lebih paham harga-harga sebelum menggunakan perangkat cat tersebut. Tuh ya. Nah, berikut presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.